Oke, nah apa yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan bisa memenuhi apa yang diminta oleh penyelenggara. Saya kasih judul Green Economy Challenge and Opportunity ya, for Indonesia. Saya akan coba untuk lebih ke basic sekali ya, karena mengingat para peserta diklat ini saya pikir dari latar belakang yang berbeda-beda, ya, bukan hanya ekonomi, sehingga mungkin dirasa perlu untuk masuk ke hal yang sangat mendasar, diawali dengan hal yang sangat mendasar. Ya. Nah, sebelum mulai, mungkin ada baiknya kita klarifikasi dulu. Ya. Karena kadang-kadang hal yang sifatnya basic seperti epistemologi itu juga bikin orang bingung. Jadi kalau kita bicara green economy, ini kan terdiri dari dua kata ya. Yang satu green, yang satu ekonomi. Nah ini bahasa Inggris. Masalahnya adalah dalam bahasa Inggris itu kata yang terkait ekonomi itu ada beberapa. Ya. Ada economics, ada economic, ada economical, ada ekonomi gitu ya. Nah, yang dipakai di dalam konteks green economy ini adalah ekonomi yang pakai huruf Y ya. Ekonomi gitu. Kan kalau economics itu dia artinya lain dengan ekonomi pakai Y. Kalau economics itu adalah lebih ke ilmu. Jadi kalau green economics itu berbeda dengan green economy karena green economics itu adalah ilmu ekonomi atau environmental economics, jadi ilmu ekonomi yang lebih ke sainsnya gitu loh. Economical lain lagi, economical itu kan hemat gitu ya. Atau ekonomi juga kadang-kadang bisa dijadiin kelas argo parahyangan, kelas ekonomi bisa juga gitu ya. Jadi kita harus hati-hati juga dalam melihat ekonomi. Nah kalau ekonomi yang dimaksud di dalam kata green economy itu kalau kita lihat di kamus ya, mudah-mudahan masuk. Kalau kita lihat di kamus itu di sini ditulis system of trade and industry by which the wealth of a country is made and use. Biasanya istilahnya diaplikasikan dalam konteks global ekonomi atau Indonesian economy, the state of the economy, the weak economy dan lain-lain. Oke. Nah, jadi ini ekonomi dengan huruf Y itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu yang lebih akurat itu adalah sebenarnya sistem ekonomi atau perekonomian. Cuman kalau perekonomian boleh, cuman kadang-kadang orang masih miss dengan arti yang sebenarnya. Jadi mungkin yang paling akurat untuk sebagai pengingat, menurut saya yang lebih tepat diterjemahkan ke dalam ekonomi, dalam bahasa Indonesia itu sistem ekonomi. Karena kalau silakan ekonomi hijau, orang masih salah, sering salah dalam mengartikan. Gitu. Jadi ini adalah sistem ekonomi. Gitu loh. Sistem ekonomi hijau. Nah, itu yang dimaksud. Ya. Jadi kalau misalkan karena pernah saya melihat orang bicara green economy kan yang dibahas itu adalah textbook ekonomi lingkungan gitu. Green economics nah itu lain lagi. Green economics adalah ilmu enggak bukan, ini bukan masalah ilmu. Ini masalah sistem ekonomi. Kalau sistem ekonomi lebih luas dari hanya sebatas ilmu ekonomi. Karena kalau sistem ekonomi itu ya sistem. Jadi di mana pemahamannya itu jelas lebih luas ya. Kepakarannya juga lebih luas gitu. Nah, kalau kita bicara ekonomi sebagai sistem, tentu yang harus kita pahami dulu adalah apa emang perekonomian atau sistem ekonomi itu apa sih? Tentunya sistem ekonomi adalah sebuah sistem yang bukan mengatur ya. Kalau mengatur itu kan berarti ada yang ngatur, tapi belum tentu ada yang ngatur. Sebuah sistem yang di mana aktor-aktornya yang ada di dalam sistem itu bekerja di dalam sebuah sistem itu. Sistem itu. Nah, sistem itu tentu sebagian berdasarkan hukum alam gitu ya. Kan sistem sosial juga alami. Sistem itu di dalamnya ada fisik, sistem fisik. Sistem fisik itu ya sistem alam, sistem fisik itu ada laut, ada darat, udara, ada bumi ya, sebagai biosphere. Terus bagian dari sistem itu. Makanya bukan hanya ekonomi gitu. Dan ada sistem sosial. Sistem sosial itu bisa natural karena kita berinteraksi juga kan mempunyai perilaku-perilaku natural sebagai manusia. Tetapi ada juga bagian yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai sebuah sistem gitu loh. Jadi sangat luas gitu. Nah, sistem ini itu tentu yang harus kita pahami adalah buat apa sistem ini atau fungsinya apa sistem ini kalau sistem ekonomi itu.
Nah, kalau kita belajar ke ilmu ekonomi, sistem ekonomi itu fungsinya itu tak lain dan tak bukan adalah mengalokasikan sumber daya secara optimal. Itu fungsi dari sistem. Gitu. Nah, contoh yang harus kita garis bawahi adalah kata kuncinya, oke, kalau kita mau mengalokasikan sumber daya secara optimal, pertama harus tahu sumber daya itu apa. Gitu. Nanti kita bicara optimal itu apa. Itu harus jelas. Nah, sumber daya itu kalau dalam ekonomi itu biasanya adalah input dalam proses aktivitas ekonomi. Nah, input dalam proses aktivitas ekonomi itu di dalam ilmu ekonomi itu bisa dibagi berdasarkan beberapa kategori. Tapi salah satu yang pengkategorian itu adalah misalkan input itu bisa dibagi 3. Bisa tenaga kerja, bisa modal. Modal itu adalah jalan, jembatan, infrastruktur, bangunan, mobil, barang-barang buatan manusia yang memang tidak habis dalam proses satu periode akuntansi, biasanya 1 tahun, itu modal namanya. Nah, selain itu juga ada lahan. Lahan ini bisa macam-macam, bisa lahan yang memang lahan pertanian misalkan, atau juga lahan yang natural. Atau dalam arti luas sumber daya alam dan lingkungan. Biasanya kalau kita bicara sumber daya alam aja, itu biasanya kita mengacu kepada aset-aset yang memberikan kita barang yang kita ambil, kita jual gitu. Misalkan batu bara gitu ya, emas, perak, dan itu sumber daya alam. Tapi kalau dalam konteks lebih luas sumber daya alam dan lingkungan, itu biasanya di dalamnya adalah aset alam yang tidak memberikan kita barang yang tangible, tapi barang yang intangible atau jasa. Misalkan udara bersih, itu kan jasa, memberikan kita jasa, atau proteksi terhadap banjir gitu, itu jasa. Nah, itu juga bagian dari input dalam proses aktivitas ekonomi. Nah, itu yang disebut input. Nah, optimal sendiri apa? Nah, dalam konteks ilmu ekonomi, optimal itu tak lain dan tak bukan adalah indikatornya, benchmarknya itulah kesejahteraan masyarakat tertinggi yang dicapai. Nampaknya seolah-olah ini sudah clear ya, tapi belum tentu juga ya. Karena kita bicara kesejahteraan masyarakat paling tinggi, ada 2 hal yang harus kita bahas. Pertama, apa ukurannya kesejahteraan itu? Ya. Terus ketika bicara masyarakat, siapa masyarakatnya? Masyarakat, kalau masyarakat semua orang kan punya fungsi kesejahteraan berbeda-beda. Nanti gimana cara mewakilinya? Itu isu-isu itu menjadi bagian dari debat dan materi yang kita pelajari di dalam ilmu ekonomi. Oke? Tapi intinya kesejahteraan masyarakat paling tinggi. Jadi sistem ekonomi itu sebuah sistem yang berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal, mengalokasikan tenaga kerja, lahan, modal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tertinggi. Jadi sistem ekonomi ini adalah sesuatu yang mulia tujuannya. Gitu. Nah, oke. Nah, sistem ekonomi itu ada banyak. Kalau kita bicara masalah sejarah sampai ke puluhan ribuan tahun lalu, sistem ekonomi sudah ada. Dari yang paling basic, sebelum era modern, di masa ancient, sampai ke sekarang, sistem ekonomi itu banyak caranya. Nah, cuman sekarang ini kebetulan sistem ekonomi yang paling banyak dipakai di berbagai negara di dunia, hampir semua negara di dunia, itu apa yang disebut dengan sistem ekonomi pasar. Ya. Sistem ekonomi pasar itu terminologinya banyak, ya. Yang artinya sebenarnya setali 3 uang. Misalkan sistem ekonomi harga, nah itu sama. Sistem ekonomi kapitalis sama. Itu esensinya sama. Ya. Nah, sistem ekonomi pasar itu bekerja dengan cara yang sangat unik. Ya. Atau istilah saya adalah algoritmanya sederhana. Ya, sederhana sekali sistem ekonomi pasar itu dalam mengalokasikan sumber daya. Jadi algoritmanya hanya kayak gini, hanya ada 3 aja rule. Jadi dia menggunakan harga pasar sebagai sinyal untuk alokasi input. Kalau harga pasar tinggi, maka asumsinya sistem ekonomi pasar, maka barang tersebut itu berarti nilainya tinggi. Sehingga kalau kita provide itu lebih banyak, masyarakat akan semakin tinggi kesejahteraannya karena nilainya tinggi kan. Nah itu. Jadi artinya algoritmanya kalau harga pasar itu tinggi,
maka input harus kita alokasikan untuk memproduksi barang itu lebih banyak. Sebaliknya, kalau harga pasarnya rendah, maka itu adalah sinyal bahwa kita sebaiknya mengalokasikan input kita, ya, tenaga kerja, lahan, modal, untuk mengalokasikan ke barang tersebut lebih sedikit. Gitu. Jadi harga pasar tinggi, alokasi lebih banyak. Harga pasar rendah, alokasi lebih sedikit. Harga pasarnya nol, jangan alokasi. Jadi algoritmanya sederhana. Harga pasar itu. Nah, sekarang pertanyaannya gini, oke, harga pasar itu gimana penentuannya? Ya, kalau dalam sistem ekonomi pasar, harga itu dibentuk di suatu tempat yang namanya pasar. Tempat di mana permintaan dan penawaran itu bertemu tanpa intervensi siapapun selain pasar. Itu sistem ekonomi pasar, tanpa intervensi negara misalkan. Jadi kalau permintaan barangnya tinggi, supply-nya terbatas, harganya akan rendah. Harganya akan tinggi. Sehingga itu sinyal bahwa barang ini berharga. Oke, maka kalau misalkan ada kecenderungan naik, maka akan ada alokasi ke sana lebih besar. Karena dengan memproduksi atau mengalokasikan lebih banyak ke situ, maka kesejahteraan orang bertambah. Gitu. Jadi ini gitu, supply dan demand. Tentu ada sisi supply juga. Kalau demand-nya banyak, supply-nya sedikit, ya bisa tinggi. Tapi kalau misalkan supply-nya luasa, harga barangnya, demand-nya tinggi, maka orang akan mengalokasikan effort-nya untuk memproduksi barang itu. Gitu. Jadi nilai dari harga pasar dari suatu barang itu ditentukan dua hal itu. Itu ditentukan oleh dua hal itu. Kenapa misalkan harga air minum murah dibandingkan harga berlian? Berlian kan tinggi permintaannya, ya karena suplainya terbatas, jadi harganya tinggi. Tapi kalau misalkan padahal air bersih, air minum itu sangat berguna sekali buat manusia, setiap hari nggak minum ya mati gitu ya. Tapi kalau berlian kan nggak pakai berlian juga nggak apa-apa. Tapi kenapa kok harga air bersih lebih murah dari berlian? Sederhana, karena suplainya banyak gitu loh. Jadi supply dan demand menentukan harga pasar. Gitu. Oke. Nah, green economy itu kalau kita lihat di definisi, ini green economy sudah dari dulu sudah banyak dikemukakan oleh banyak orang ya. Cuman yang salah satu yang paling penting atau salah satu publikasi yang paling penting membuat green economy itu menjadi viral, basically ya, itu adalah tahun 2011 ketika UNEP membuat report namanya Green Economy Report, di mana di sini didefinisikan, silahkan linknya ada di situ, bahwa di sini ada reportnya nih, kalau bisa di link. Oh enggak, Anda harus request copy dokumennya, tapi bisa di download dokumen ini, silakan. Nah, jadi di sini definisinya jelas, green economy is one that result in improved human well-being and social equity while significantly reducing environmental risk and ecological scarcity. Saya pertama menggarisbawahi dulu ekonomi dan one. Kita belajar bahasa Inggris dulu sebentar ya. Karena tanpa Anda memahami bahasa Inggris yang baik, Anda bisa tersesat. Green economy is one. One ini apa? Terjemahannya bukan satu, yang bukan. One itu jelas-jelas secara eksplisit menekankan bahwa green economy itu adalah ekonomi yang nah, ekonomi diterjemahkan sebagai sistem ekonomi kan? Berarti green economy itu adalah sistem ekonomi yang bla 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 gitu loh. Oke? Bukan lingkungan yang bla 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 bla, bukan. Bukan sistem ekonomi yang bla bla bla. Berarti kuncinya atau subjeknya itu adalah ekonomi gitu. Jadi Anda tidak bisa merasa paham green economy kalau Anda hanya paham tentang lingkungan tanpa memadai pemahaman tentang ekonominya. Karena jelas-jelas green economy adalah hukumnya DMMD kalau bahasa Inggris, DM ini. Ya. Jadi yang diterangkan mana yang diterangkannya itu adalah ekonominya. Jadi kalau Anda, wah saya tahu green economy karena saya ahli lingkungan. Bukan. Justru ahli ekonomi yang harusnya lebih paham tentang green economy gitu. Jadi maksud saya begini, bukan berarti hanya orang ekonomi yang paham ekonomi. Tapi saya mengingatkan kepada Anda, kalau Anda ingin paham green economy, tanpa Anda memahami dengan baik ekonominya, Anda bisa tersesat. Gitu. Jadi belajar lagi tentang ekonomi harusnya.
lebih banyak. Karena green economy adalah sistem ekonomi yang apa? Nah ini yang improve human well-being, social equity, while significantly reducing environmental. Jadi sering terjadi kesalahan fatal dari pemahaman. Bukan hanya di konsep green economy, di hal yang lain juga. Misalkan di Islamic economy gitu ya. Ekonomi Islam. Wah, saya ahli Islam. Ahli fikih, ahli apa? Saya ahli ekonomi Islam. Loh, Anda ahli agama yang kebetulan tahu sedikit tentang ekonomi. Itu lain daripada ahli ekonomi Islam. Karena yang diterangkannya ekonomi. Anda harus paham ekonominya dulu. Apalagi mau mengkritik ekonominya, mengkritik tanpa ilmu nggak bisa. Banyak sekali orang-orang yang mengkritik ekonomi konvensional katakanlah ya, dan menganggap ekonomi Islam misalkan jauh lebih baik bla 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 tanpa tahu persis apa ekonomi yang dia kritik. Nah, Anda juga sama. Jangan Anda merasa Anda paham banget tentang lingkungan, kemudian Anda merasa paham tentang ekonomi lingkungan atau green economy. Lebih baik saya sarankan Anda belajar ekonomi lebih dalam lagi. Karena kalau green economy yang jadi kunci. Karena bahasa Inggrisnya aja sederhana aja. Gitu. Ya. Nah ini juga menjelaskan bahwa ketika sistem ekonomi itu hanya sedikit di dunia ini negara yang tidak menganut sistem ekonomi pasar. Mungkin hampir semua sistem ekonomi pasar. Jadi apalagi sejak runtuhnya komunisme, itu 99% negara dunia ini adalah mekanisme pasar. Dulu sempat ada non pasar, yaitu sistem ekonomi terpimpin atau sistem ekonomi command ekonomi yang dimotori oleh Uni Soviet di tahun 70-an 80-an. Tapi sekarang kan sudah kolaps mereka gitu. Nah, kalau orang bicara sistem ekonomi pasar, maka orang sering juga menyatakannya sebagai mekanisme harga, sistem harga, kapitalisme itu sama saja. Itu suatu tali tiga uang lah, itu hal yang sama. Nah, masalahnya adalah nih yang sering yang kenapa perlu green economy? Kenapa perlu sistem ekonomi yang tadi yang pakai bla 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 tadi? Ya, kalau kita lihat bla bla blanya apa? Saya ulang. Ada dua aspek. Social equity dan environmental risk. Jadi ada dua aspek penting menurut saya yang bisa dibedakan. Jadi ada social equity, jadi keadilan sosial. Jadi sistem ekonomi bukan hanya masalah lingkungan. Nah ini yang harus Anda tekankan, harus Anda catat dari sekarang. Kalau Anda ingin merasa tahu tentang green economy. Green economy itu bukan hanya masalah lingkungan. Pertama, yang disebut malah, yang jelas nih, improve human well-being itu memang kita ingin masyarakat sejahtera, ya, kemakmuran. Jadi improve human well-being itu kemakmuran. Jadi green economy itu pertama mengedepankan utamanya kemakmuran. Jadi harus makmur. Kalau semua hutan tidak dibabat, orang miskin semua, bukan green. Kan nggak ada kemakmuran dong. Kan kita bisa ambil juga hutan untuk kemakmuran. Ya, kalau kita lakukan dengan sustainable. Kalau Anda merasa hutan tidak boleh dibabat, gitu ya, terus orang terpaksa kelaparan, I don't think you understand what is green economy. Ya. Karena di sini ya, awalnya jelas, green economy itu adalah improve human well-being. Jadi yang pertama kemakmuran, harus makmur dulu. Yang kedua baru makmur dan adil. Jadi ada keadilannya, social equity. Ini green economy loh, belum menyentuh aspek lingkungan. Aspek lingkungan baru terakhir. While significantly reducing environmental risk and ecological scarcity. Makmur, adil, environmentally sustainable. Itu kadang-kadang hal yang berbeda dan bisa ada trade-off. Gitu. Jadi sekali lagi tidak bisa kita bicara green economy ngomongin lingkungan doang, nggak bisa. Nomor 3 kok di sini dari definisinya, gitu loh. Ya, jadi mohon ini perhatikan. Ya. Nah, kenapa? Sekarang pertanyaannya, kenapa harus spesifik seperti ini? Oke. Karena sistem ekonomi yang tanpa intervensi negara, yang itu sistem yang dibuat oleh manusia ya, yang tidak sempurna. Gitu. Yang kadang-kadang kalau dibiarkan itu mungkin bisa menciptakan kemakmuran, jadi human well-being-nya meningkat secara rata-rata ya. Tetapi belum tentu memberikan keadilan sosial. Let alone memberikan environmental sustainability. Gitu. Oke. Nah, jadi kenapa tidak sempurna? Karena di banyak front sistem ekonomi yang tidak terregulasi itu bisa banyak kegagalannya. Nah, apa aja kegagalannya? Nah, ini kegagalannya. Pertama, sistem ekonomi yang tanpa sistem ekonomi pasar ya,
Sistem ekonomi pasar yang unregulated, free, unregulated, tanpa ada regulasi, tanpa ada peran pemerintah, itu dia nggak peduli dengan keadilan. Itu algoritmanya nggak kayak gitu. Jadi kalau misalkan outcome dari sistem ekonomi itu meningkatkan kemakmuran, ya, secara keseluruhan, secara rata-rata, tapi yang makmur hanya kelompok tertentu, sementara sebagian besar orang tidak makmur, malah tambah miskin. Sistem ekonomi pasar nggak peduli itu. Tidak ada algoritmanya bahwa itu harus diperhatikan. Ya. Nah, jadi pertama, kegagalan sistem ekonomi pasar itu dia abai terhadap keadilan, terutama keadilan ekonomi. Makanya di address green economy itu pertama dia harus juga capai social equity. Lalu yang kedua, kalau si pasar itu tidak sempurna, dia tidak bisa mensempurnakannya sendiri. Maksudnya apa? Pasar yang tidak sempurna ini sangat teknis dalam ekonomi. Pasar tidak sempurna itu adalah pasar yang tidak kompetitif. Ya, pasar yang tidak kompetitif. Jadi kuasa dari produksi hanya dipegang segelintir orang, misalkan monopoli, atau oligopoli, atau kartel, atau mafia beras, misalkan, ya, atau mafia perikanan dan lain-lain. Itu berarti dia dikuasai segelintir orang, tidak ada kompetisi, ada barrier to entry for competition. Itu tidak sempurna. Nah, kalau sebuah sistem pasar dalam sebuah industri itu dia tidak sempurna seperti itu, kita tidak bisa menyerahkan kepada mereka sendiri untuk menyelesaikannya, nggak bisa. Itu harus diselesaikan dengan cara lain. Mereka gagal untuk menyempurnakan dirinya sendiri. Itu, ya. Nah, yang ketiga, itu pasar kalau dia pasar itu tidak bisa menyediakan semua aktivitas yang dirasa penting oleh manusia. Ya. Saya kan dosen di ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Itu setiap semester itu membuat survei kepada mahasiswa. Ya. Saya survei, coba tolong tuliskan 5 hal atau 5 item yang dianggap paling bernilai buat Anda selama hidup Anda. Apa yang paling Anda inginkan? Yang paling Anda inginkan, yang kita inginkan kan pasti dianggap paling bernilai toh. Ya. Coba tulis 5 hal, 5 item. Lalu saya kumpulkan, kemudian saya tulis di papan tulis. Ya. Kemudian saya tandain mana dari semua item itu yang kita bisa beli di Alfamart. Ya. Atau di supermarket. Itu artinya apa? Artinya item-item itu ada harga pasarnya. Misalkan istri yang soleha, suami yang keren, suami yang ganteng, atau apa gitu ya. Itu ditulis semua. Itu ternyata 80% item yang ditulis mahasiswa selalu konsisten setiap semester. Itu 80% yang ditulis mahasiswa itu tidak bisa dibeli di Alfamart. Tidak ada harga pasarnya. Jadi for some reason market fail to provide gitu barang-barang itu. Ya, contohnya misalkan barang publik. Barang publik itu adalah barang yang punya kriteria tertentu. Misalkan dia itu punya kriteria yang kalau misalkan orang sudah mengkonsumsi, maka ketersediaannya untuk orang lain tidak berubah. Misalkan penerangan jalan. Ada penerangan jalan nih. Kemudian orang lewat ke jalan itu, dia menggunakannya kan. Nah, ketersediaan terangnya jalan itu tidak berkurang akibat adanya orang itu lewat. Itu barang publik. Ya. Nah, dan juga barang publik itu barang yang kita tidak bisa punya mekanisme yang melarang orang untuk mengkonsumsinya. Gitu. Tidak bisa misalkan Anda jangan lewat jalan, Anda mau lewat ini, Anda nggak boleh menggunakan penerangan jalan, nggak bisa. Nah, barang-barang seperti ini itu market fail to provide. Gitu. Dan dia tidak bisa membuatnya, dipaksa juga nggak bisa. Ya. Karena susah, karena ada free riding. Dia bisa membuat tapi nggak bisa nagih. Kepada siapa saya nagih? Kan nggak mungkin kita nagihnya gimana gitu. Susah nagihnya gitu. Nah, yang lebih penting lagi yang kedua, eksternalitas. Eksternalitas itu adalah komponen dari manfaat ya, atau biaya, katakanlah biaya ya, yang sebenarnya ada orang yang menanggung gitu loh dalam sebuah aktivitas ekonomi ini. Dalam sebuah aktivitas ekonomi itu ada banyak biayanya, ada biaya gaji, ada biaya sewa modal, ada biaya internet, ada biaya listrik gitu ya. Nah, itu semua kita tahu bayarnya ke siapa dan ada orang yang nagih juga gitu. Ada orang yang menanggung ya, dan ada orang yang menagih, kita bisa bayar gitu. Nah, tetapi eksternalitas itu adalah komponen biaya ya,
yang ada orang yang menanggung gitu loh. Tapi nggak jelas dia harus nagih ke siapa atau nggak bisa ditagih gitu. Contoh misalkan kalau pabrik tekstil kemudian membuang limbah ke sungai, oke? Itu ada dalam konteks aktivitas produksi kan, ya enggak? Nah, ada yang menanggung nggak biayanya? Ada dong. Orang yang di hilir sungai itu kan sakit gatal, sakit panu. Dia harus beli salep tiap minggu. Berapa ongkosnya? Kalau harus beli salep tiap minggu, mana ada biaya yang ditanggung? Gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan biaya untuk memproduksi tekstil. Ada orang yang nanggung. Sekarang problemnya, itu tidak tercatat dalam income statement perusahaan tekstil. Kalau dia tidak masuk dalam income statement tekstilnya, berarti ya dia bisa nggak usah bayar, nggak jelas juga property right-nya. Nah itu eksternalitas, ya. Atau manfaat. Misalkan ini itu eksternalitas negatif. Terus ada eksternalitas positif. Eksternalitas positif itu misalkan kita membiarkan misalkan hulu sungai itu ditanam ada pohonnya. Gitu. Oke, apa manfaatnya selain tempat kita berteduh kalau kita lagi capek? Manfaatnya adalah memberikan pengamanan kepada orang-orang yang di hilir supaya tidak terkena erosi. Kan itu ada manfaatnya. Gitu. Nah, biasanya kalau dalam sistem ekonomi, kalau ada manfaat itu harus bayar. Terus bayar. Nah, masalahnya kalau misalkan sekelompok orang punya kuasa atas lahan hulu itu, kemudian memberikan manfaat ke orang lain dan orang ini mendapat manfaat, gitu ya. Tetapi orang tersebut for some reason tidak bisa membayar ke orang yang punya kepentingan, yang punya hulu itu, kena eksternalitas positif, gitu ya. Maka nggak ada harga pasarnya, gitu loh. Jadi tidak ada manfaat tidak ada exchange of currency di situ. Nah ini eksternalitas positif, padahal manfaatnya dan nilainya ada, gitu loh. Nah ini pasar tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Ini kegagalan pasar, ya. Nah selain itu ada banyak hal lain lah yang menurut saya tidak begitu relevan dalam konteks ini. Nah kegagalan pasar ini sudah jelas dan sudah dipahami orang, gitu loh. Makanya dan untuk menyempurnakan kegagalan ini, untuk memperbaiki kegagalan ini, kita tidak bisa menyerahkan kepada pasar untuk mengkoreksinya. Enggak. Yang mengkoreksinya harus jangan pasar. Nah, yang mengkoreksinya tak lain dan tak bukan adalah negara. Negara yang harus mengkoreksi itu. Makanya kalau kita lihat di sini, ya, ada hubungan yang positif gitu ya, antara income per kapita suatu negara yang ini dengan income per kapita suatu negara. Ini income per kapita suatu negara. Jadi semakin tinggi income per kapita kan negara semakin maju, semakin berpendidikan orang-orangnya gitu ya, semakin sehat, semakin sejahtera, semakin beradab lah ya. Lalu ini adalah persentase peran pemerintah dalam GDP-nya. Jadi yang membelanjakan uang di dalam perekonomiannya itu negara berapa persen? Berapa persen negara yang beraktivitas itu? Kecenderungannya itu positif. Semakin tinggi income suatu negara, semakin maju suatu negara, kecenderungannya semakin besar negara berperan dalam perekonomian. Artinya yang mengelola uang, yang menarik uang, mengelola, membelanjakannya negara. Gitu loh. Nah, Amerika misalkan itu 40% ekonominya dikelola negara. Gitu. 40% loh. Lihat nih angkanya. Ini kan 40% nih. Ini Amerika. Indonesia itu masih di bawah 20%. Gitu loh. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya karena mereka sadar negara semakin kaya, pertama ya, mereka semakin sadar bahwa pasar itu fail at many fronts. Maka harus dikoreksi oleh negara. Kedua, tentu fiscal space-nya mereka bisa melakukan itu gitu loh. Nah, itu yang disebut dengan Wycliffe Law. Jadi ini menunjukkan bahwa negara itu berperan mengkoreksi semua itu. Semakin maju suatu negara, peran itu semakin tinggi, semakin green. Jadi semakin kesini ini semakin green sebenarnya. Karena semakin biasanya apa? Kenapa sih negara seperti katakanlah negara misalkan negara-negara yang tinggi banget lah seperti Skandinavia, kenapa dia bisa sampai 60% ekonominya dikelola negara gitu? Ya karena mereka mengedepankan social welfare. Jadi dia mempajak tinggi, kemudian
Mempajak yang income-nya tinggi, lebih tinggi, kemudian mendistribusikannya supaya lebih merata. Itu kan social equity. Ini negara-negara Skandinavia itu bukan green karena mereka energinya renewable, bukan hanya semata karena negaranya renewable, Denmark. Tapi karena social equity-nya bagus. Gitu. Jadi dari social aspek dia green, dan dari environmental aspek dia juga green gitu loh. Dan itu perlu peran negara. Nah, Indonesia itu masih jauh gitu ya. Masih 20%. Padahal kita katanya negara Pancasila, sama Amerika negara kapitalis. So, who's capitalist, who's not? Dari sini kan kita bisa lihat. Oke. Nah, selain itu, kenapa kita perlu hati-hati ya dengan sistem ekonomi pasar? Itu juga adalah atau kenapa ini terjadi juga ya? Kenapa semakin banyak peran negara di sini? Itu salah satunya karena tidak semua aktivitas produksi yang dilakukan pasar itu berkorelasi dengan kesejahteraan gitu. Kan kita ingin sistem ekonomi itu bertujuan mencapai kesejahteraan paling tinggi. Oke, kesejahteraan paling tinggi. Nah, ternyata korelasi antara kesejahteraan dengan market activities itu tidak tinggi. Nah, ini yang disebut dengan Esterlin paradox. Kalau misalkan ini contoh ya, ini kan pertumbuhan, ini adalah perkembangan GDP, ini negara Jepang. Perkembangan GDP-nya ini yang garis putus-putus. Sementara yang putih itu adalah hasil survei dari life satisfaction. Survei. Jadi dari tahun 60-an itu Jepang sudah melakukan survei life satisfaction. Seberapa puas sih mereka akan kehidupannya, seberapa bahagia mereka. Nah, ini ada yang disebut dengan Esterlin paradox, di mana Jepang itu tumbuh besar ekonominya, GDP-nya, tapi ini kan market transaction ya. Market transaction. Tetapi kok life satisfaction-nya kok nggak berubah gitu ya. Apa kesimpulan yang bisa diambil dari gambar ini? Artinya apa? Artinya income, terutama dari market, atau total transaksi dalam sebuah perekonomian yang berdasarkan pasar, itu pasti bukan satu-satunya faktor penentu kesejahteraan. Gitu. Kesejahteraan itu pasti mempengaruhi, dan salah satunya tentu adalah dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak dibuat atau tidak diproduksi oleh pasar gitu loh. Salah satunya adalah tadi environmental good, keadilan dan lain-lain gitu. Ya. Atau kalau bisa disimpulkan ketidakhati-hatian kita dalam membedakan apa itu nilai, sesuatu yang bernilai buat kita, yang paling meningkatkan utility buat kita, dengan harga pasar. Harga pasar barang yang tinggi belum tentu menunjukkan itu nilainya tinggi. Ya. Pertama, dia bisa, karena pasar tidak bisa menilai itu atau terlalu rendah menilai itu. Kedua, bisa terdistorsi oleh berbagai hal. Gitu. Ya. Oke, nah jadi sebenarnya problem-problem lingkungan, kalau kita bicara masalah lingkungan, itu hampir semua itu bisa kita kita simpulkan, itu sebenarnya akarnya masalahnya adalah itu. Ketidakmampuan kita dalam menilai sumber daya atau menilai output atau menilai sumber daya basically. Ya. Kenapa saya kasih contoh? Kenapa apa yang terjadi di Garut ketika hulu sungai Cimanuk, das Cimanuk itu membuat land use-nya cukup parah ya. Sehingga mengakibatkan sering terjadi longsor atau flash flood. Misalkan di tahun 2016 pernah ada flash flood di Garut, 34 meninggal. Kenapa yang terjadi? Yang terjadi adalah di hulu, itu asalnya pohon. Pohon itu berfungsi untuk mengurangi resiko banjir gitu loh. Jasa yang ditawarkan, jasa ini bernilai nggak? Ya bernilai dong. Gitu kan. Nah cuman jasa ini ada harga pasarnya aja? Nggak ada. Yang ada harga pasarnya adalah wortel sama engkol gitu loh. Maka orang yang punya akses terhadap hulu merubah pohon menjadi engkol atau wortel. Karena nggak ada harga pasarnya jasa itu, nggak ada agennya. Kalau jasa asuransi kan agennya. Kalau jasa perlindungan banjir kan nggak ada agennya. Kalau asuransi ada. Kalau ini nggak ada agennya, jadi nggak ada yang nagih. Ketika nggak ada yang nagih, ya udah jadiin call. Apa yang terjadi? Ya flash flood, meninggal 34 orang. 34 orang yang meninggal ini nilainya nggak? Buat keluarganya ada dong, gitu kan? Nah ini yang terjadi. Dan bukan hanya itu, hal-hal lain juga sama. Banjir di Jakarta yang rutin, ini kenapa? Karena ketidakmampuan kita
untuk memahami, untuk mengapresiasi bahwa di bawah punjur area itu adalah memberikan jasa kepada Jakarta supaya Jakarta tidak kena banjir. Tapi ditebangi gitu, atau tata kelola lahannya itu tidak mencerminkan bahwa dia ada fungsi memberikan proteksi terhadap Jakarta untuk banjir. Gitu. Nah, ketidakmampuan kita untuk menilai ini yang membuat bencana banjir yang rutin di Jakarta. Kemacetan juga sama. Atau slash and burn activity, atau misalkan lahan sawit kita konversi dengan cara yang menimbulkan resiko kebakaran hutan, itu ternyata mengakibatkan kematian sampai 100 premature death sampai 100.000 kata penelitian. Bandung juga sama. Anda lihat yang di belakang saya ini kawasan Bandung Utara, itu land conversionnya gila. Padahal si kawasan Bandung Utara itu dia berfungsi memberikan jasa kepada orang Bandung akan sumber air bersih, gitu loh. Nah, cuman sayangnya agennya nggak ada, nggak bisa nagih, nggak ada yang nagih gitu loh. Nah, sehingga artinya apa, ya udah dikonversi aja. Ini problem, ini sumber bencana. Saya nggak tahu anak cucu saya masih bisa tinggal di Bandung nggak kalau nggak ada air yang bisa diminum. Nah, ini sumber-sumber problemnya. Ya. Ini saya kasih ilustrasi. Contoh ya. Jadi ini bukan kasus Indonesia, tapi kasus Thailand ya. Dari hasil penelitian. Dulu tahun 90-an itu lagi giat-giatnya Thailand tuh menggalakkan ekspor. Ya. Ekspor. Salah satunya ekspor yang digalakan itu ekspor udang. Ya. Jadi kemudian udang itu akan dibuat di mana di daerah hutan bakau. Ya. Nah, waktu itu kemudian dilihat, oh ternyata kalau untuk setiap hektarnya, kalau hutan bakau itu kita tebang, kemudian kita jadikan tambak udang, itu keuntungannya itu $9.632 per hektar per tahun. Dibandingkan kalau dia jadi hanya bakau, hanya 534 per hektar. Ini hanya dari kayunya aja. Kayu-kayunya kita tebang sedikit-sedikit, kita jual jadi kayu bakar. Itu $534 per hektar per tahun. Nah, kalau Anda dipunyai hak untuk mengelola hutan bakau, tentu jelas Anda mikirnya harga pasar dulu kan. Anda pikir ya udah konversi saya, jadi saya dapat stream of profit, bukan revenue, profit dari aktivitas itu sebesar 9.600 per hektar per tahun. Bayangin kalau saya punya ribuan hektar dan punya konsesi katakanlah puluhan tahun, kan saya kaya raya dibandingkan hanya 524. Jelas ini no brainer decisions, ya. Itu. Nah, cuman problemnya apakah benar seperti ini faktanya? Kalau dalam konteks sosial. Ya. Nah, jangan kan kemana-mana dulu. Ternyata di Thailand itu, kenapa sangat menguntungkan waktu itu? Karena pemerintah mensubsidi besar-besaran tambak udang. Ya. Bisa subsidi pupuk, subsidi bibit, dan lain-lain waktu itu. Subsidi itu ternyata kalau dihitung 8.412 per hektar per tahun. Nah, kalau subsidi problemnya adalah itu bukan keuntungan. Kalau dari segi orang yang dikasih keuntungan, kan kalau kita bicara sebagai ekonom, kan tidak hanya bicara keuntungan 1-2 orang, tapi masyarakat secara keseluruhan. Subsidi itu kan ngambil dari uang pajak. Dari uang pajak kan disuntikan ke pengusaha tambak. Nah, itu uangnya kan masuk kantong kiri keluar kantong kanan. Harusnya diambil dari proses perhitungan profit loss. Ya. Nah, kalau itu dimasukkan, maka keuntungannya itu nggak sebesar-besar amat, hanya 1.220 per hektar per tahun. Gitu. Ya. Gitu. Jadi nggak begitu banyak bedanya. Apalagi kalau misalkan memperhitungkan hal lain. Ternyata kalau kita biarkan si bakau itu tetap jadi bakau, ya, tidak dikonversi, itu ternyata memberikan jasa fish nursery, jadi tempat ikan berkembang biak. Ya, dan ikan itu kan akhirnya ada yang menangkap, bukan di tambak itu tapi di tempat lain. Tapi berkembang biaknya di situ. Nah, itu kan bisa dihitung nilainya, nilai profit yang didapat oleh nelayan tiap tahunnya dari tiap per hektar dari si mangrove-nya. Itu ternyata nilainya $987. Jadi kalau kita bandingkan ini doang dengan yang tadi ini, dengan 1.220 ini, ternyata keputusannya udah langsung berubah. Jadi keputusan yang lebih profitable itu bukan menjadi tambak udang, tapi tetap jadi bakal gitu loh. Belum hal lain, misalkan kita harus memperhitungkan juga restoration cost. Ya. Itu ternyata tinggi. Nah, yang paling parah adalah justru
hutan bakau itu memberikan perlindungan ketika banjir, ketika ini storm, badai. Di Thailand kan banyak badai. Nah, ketika badai si bakau itu melindungi dari ombak gitu loh. Nah, sehingga tidak merusak aset-aset infrastruktur, rumah dan lain-lain gitu. Nah, jadi itu nilainya bisa dihitung juga ya, kan tinggal dihitung, caranya kan gampang, sebenarnya nggak begitu susah sebenarnya, berapa frekuensi badai gitu selama tiap tahun. Terus kalau nggak ada bakau itu berapa kerusakannya, kemudian dibikin per hektar, dibikin per tahun, dapat 10.000. Jadi Anda bayangin ya, dari sini ya, ini unregulated free market economy yang buta atau abai terhadap nilai-nilai yang tidak kelihatan, hanya mempedulikan nilai-nilai yang yang ada di harga pasar, sampai ke konsep green economy yang sebelah kanan. Itu jauh sekali bedanya, penipuannya jauh sekali. Jadi yang kiri itu hoax sebenarnya. Cuman problemnya adalah Anda coba pikir baik-baik, pikir dalam-dalam. Yang terjadi yang mana? Di dalam perekonomian kita atau di dalam perekonomian global keseluruhan. Yang terjadi banyak yang kiri, yang kanan enggak. Gitu loh. Jadi apa yang terjadi? Semua kesalahan gitu loh. Ya. Jadi ya wajar saja kalau kita hanya mengandalkan unregulated market economy, maka bencana-bencana ini ya tetap akan terjadi sampai kapanpun. Gitu. Cuman Anda sekarang paham apa root cause-nya masalahnya. Ya. It's an economic problem. Ya. Jadi cara kita, ketidakmampuan kita untuk mengkoreksi sistem ekonomi yang di banyak front itu banyak kelemahannya gitu. Percaya aja apa yang dikatain pasar yang benar itu belum tentu. Ya. Nah, jadi maksud saya ya, how can we rely gitu, on an economic system yang disregard most things we value. Tadi sudah saya sampaikan, ternyata 80% hal-hal yang kita inginkan dalam hidup, yang kita anggap bernilai, itu ternyata tidak bisa dibeli di Alfamart. Nah, itu sebenarnya sumber bencana menurut saya. Kalau kita terlalu mengandalkan harga pasar. Nah sekarang, climate change juga sama. Climate change juga sama. Climate change itu dulu tuh memang ada masalah uncertainty dalam sains. Tapi semakin kesini, itu kita bisa attach probability kepada climate change. Jadi artinya sainsnya sudah cukup advance, sudah cukup robust. IPCC semakin baik ya, dalam provide science of climate change. Jadi udah pasti. Dan kalau saya ingat dulu sebelum 2016 itu sebenarnya climate change dari dulu sudah dikemukakan banyak orang. Ya, sudah dikemukakan banyak orang. Tapi tahun 2016 itu ada milestone baru ya, dalam problem climate change, yaitu diterbitkannya Stern Report. Stern itu ekonom, dia bukan climate scientist, dia ekonom. Ya. Nah biasanya kalau ekonom dia berbicara dalam bahasa moneter, gitu. Jadi dia bilang, dia tidak hanya bilang bahwa climate change itu akan membuat A, membuat B, membuat C, membuat D, gitu. Akan membuat ada rising yield, ada membuat bla 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 di sini. Tapi dia bilang dalam bahasa ekonomi, dia bilang, kalau misalkan kita biarkan climate change, maka global GDP akan turun 10 sekian triliun dolar. Gitu. Dia udah bicara dalam dolar kan. Kemudian dia bilang, tapi kalau kita berbuat sesuatu, misalkan menstabilisasikan emisi, maka biayanya itu hanya 1% GDP. Ongkosnya 10%, manfaatnya 10% GDP. Jadi artinya dia bicara dalam bahasa ekonomi. Ketika dia bicara dalam bahasa ekonomi, orang semakin banyak yang kemudian concern. Merasa bahwa, iya ya. Jadi the power of economic narrative. Ya, the power of economic narrative itu penting sekali dalam kita menyelesaikan problem-problem lingkungan, apalagi lingkungan global seperti climate change. Karena climate change itu sebenarnya salah satu dari kegagalan pasar. Karena dia global externalities. Cuman lebih kompleks, kenapa? Karena selain ada global externalities karena ongkos dari climate change itu tidak masuk dalam komponen cost of production dari economic activity,
policy-nya itu memerlukan global coordination failure yang berbeda national jurisdiction. Karena kalau Cina stabilize emission, Amerika tidak, ya nggak bisa. Indonesia mengurangi emisi, kemudian Cina tidak, nggak bisa. Gitu loh. Jadi ini ada global coordination failure. Selain ada global appropriation failure, juga ada global coordination failure. Karena kompleks, karena melibatkan negara-negara yang berbeda yang mempunyai otonomi atau kewenangan yang mempunyai national interest yang berbeda-beda gitu loh. Jadi ini yang menambah kompleks problem climate change. Nah, kalau kita bicara green economy, sebenarnya green economy juga dari segi message dan vision itu sebenarnya sama juga dengan sustainable development. Ya. Ini salah satu definisinya kan seperti ini. Development that meet the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Nah, kalau kita lihat SDGs, sebenarnya kalau teman-teman pernah lihat SDGs itu seolah-olah sangat ambisius, gitu ya. Karena apalagi kalau kita bandingkan dengan MDGs yang hanya 8 goal kan sekarang 17 goal. Ada ratusan indikator, ada ratusan target, lebih banyak lagi indikator. Kok kayak banyak sekali gitu ya. Nah, cuman sebenarnya intinya itu simple, intinya sederhana. Nah, kalau kita lihat intinya kalau kita lihat di sini ya di gambar-gambar SDG ini, itu kalau Anda lihat itu ada penambahan aspek lingkungan, ya. Misalkan di sini ada dari mulai sini 12 sampai ke 15 itu dia aspek lingkungan ya. Tapi kemudian juga ada lebih banyak tentang keadilan ekonomi, ketimpangan. Misalkan nomor 10 ini ditambah ya. Nah, jadi kalau saya boleh syarikan, ide dari SDG itu sederhana ya. Jadi inti dari SDG itu adalah justice, keadilan atau equity. Nah, cuman ini hanya akan relevan kalau kita bagi dua itu yang namanya justice. Yang pertama adalah intragenerational justice, yang kedua adalah intergenerational justice. Intragenerational justice itu adalah keadilan antar kelompok masyarakat, antar individu di dalam satu generasi yang sama saat ini. Misalkan antara orang kaya dan orang miskin. Nah, sementara keadilan antar generasi itu adalah keadilan antar kelompok orang yang beda generasi dengan anak cucu kita misalkan. Itu antar generasi. Tapi intinya sama, keadilan. Gitu. Intinya sama, keadilan. Nah, keadilan yang antar generasi ini lebih challenging daripada keadilan intergenerasi salah satunya. Karena kalau keadilan intergenerasi, kalau ada sekelompok orang yang kemudian dimarginalisasi, ya, setidaknya dalam negara yang demokratis misalkan, atau anywhere, dia mempunyai kesempatan untuk bersuara atau menyuarakan kemarginalisasiannya supaya dia bisa dibantu gitu, atau menyorongkan political voice ke dalam secara demokratis gitu ya, atau bisa demo lah minimal ya. Tapi kalau keadilan antar generasi ini yang repot karena anak cucu kita belum lahir, sementara keputusan-keputusan kita itu akan affect them later. Tapi mereka belum bisa bersuara gitu loh. Nah, ini menjadi repot. Ini lebih kompleks. Ya, satu-satunya cara ya kita lah yang harus merepresentasikan, sebagian dari kita harus merepresentasikan mereka. Makanya misalkan kalau di Jerman itu ada partai hijau. Mungkin itu adalah partai yang konstituennya belum lahir. Cuma di kita kan belum ada partai hijau ya. Jadi tetap, tapi menurut saya kepentingan mereka juga harus diperhitungkan dalam berbagai keputusan kita saat ini, karena mereka juga akan terkena dampaknya gitu. Nah, jadi kalau bisa disimpulkan ya, SDGs atau green economy ini boleh disebut juga green economy. Itu ada dua aspek ya, keadilan intragenerasi sama keadilan antar generasi. Nah, ini penyebabnya itu yang paling utama, mungkin bukan yang satu-satunya, itu market failure. Jadi market failure atau incomplete understanding dari conventional economics system gitu ya. Kalau untuk keadilan intragenerasi itu kan tadi problemnya adalah market fail to acknowledge just economic inequalities.
market fail to have a solution dengan externalities, atau market tidak bisa membuat atau memprovide public goods. Itu salah satu contoh dari market failure yang menyebabkan terjadinya keadilan intragenerasi. Mungkin saya perlu catat ya, Pak, kenapa keadilan intragenerasi dikaitkan dengan externalities? Karena kalau kita tidak menyelesaikan externalities, itu keadilan antar generasi itu, keadilan intragenerasi itu tanpa kita niatkan, itu kita tidak adil pada diri kita sendiri atau pada orang dengan generasi yang sama. Misalkan contoh, kalau pabrik tanpa men-treat dulu limbahnya, kemudian membuangnya ke sungai, kan itu dia tidak adil kepada orang di hilir. Kan antar generasi, intragenerasi ya. Atau kalau misalkan orang menebang pohon menjadikannya sayuran, dia tinggal di hilir, dia kena juga banjir, kan dia tidak adil pada dirinya sendiri, kan dia intragenerasi juga. Gitu. Jadi externalities problem-problem problem-problem lingkungan yang dialami oleh sendiri akibatnya itu bagian dari keadilan intragenerasi. Ya, tentu dampaknya juga bisa antar generasi. Nah, cuman untuk keadilan antar generasi itu biasanya penyebabnya adalah kegagalan-kegagalan pasar yang sifatnya misalkan myopic atau present bias. Orang tuh cenderung nggak sabaran, pengen sesuatu segera diselesaikan saat ini gitu. Ya. Atau misalkan karena political economy dynamics. Political economy dynamics itu keputusan-keputusan ekonomi itu biasanya kalau misalkan political cycle-nya cuma 5 tahunan, itu maka kepentingannya 5 tahunan. Padahal iklim itu kan ratusan tahun. Nah, ini juga menjadi sumber permasalahan yang menyebabkan terjadinya berbagai problem-problem lingkungan atau menjadi ekonomi tidak stabil. Gitu. Ya. Nah, oke. Jadi sebagai kesimpulan dari bagian pertama yang ingin saya sampaikan, ini mungkin ada beberapa ya. Pertama, ini mengulang aja, mereview atau meng-highlight ya, bahwa green economy itu sistem ekonomi. Ini supaya lebih jelas ya. Sistem ekonomi. Jadi green economy itu adalah sistem ekonomi atau sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi harga, yang kebetulan sistem ekonominya pasar dan harga ya. Yang selain menghasilkan efisiensi, seperti maksimum social welfare ya, juga menghasilkan keadilan sosial, mengurangi resiko kerusakan lingkungan dan kelangkaan ekologis. Ini definisi UNFPA. Ya. Jadi kalau bahasa saya ya, supaya lebih konkret ya, green economy itu adalah ekonomi pasar, atau mau lebih ekstrim lah ya, green economy adalah ekonomi kapitalis yang kegagalannya udah dikoreksi. Anda mungkin kaget ya ketika bilang, loh, green economy itu adalah ekonomi kapitalis. Jadi green economy itu kan ekonomi kapitalis. Karena green economy itu tidak berniat untuk mengganti sistem ekonomi. Bukan. Karena sistem ekonomi pasar juga banyak manfaatnya dan sudah terbukti bisa membuat masyarakat sejahtera. Gitu. Cuman harus disempurnakan. Gitu. Jadi tolong diingat gitu ya menurut saya. So far tidak ada intention dari siapapun juga ya, ketika berbicara green economy untuk mengganti ekonomi kapitalis di dunia ini, nggak ada. Jadi saya akurat kalau saya bilang green economy itu adalah ekonomi kapitalis. Tidak akan kita ganti, kita koreksi. Yang kita koreksi kegagalannya apa tadi? Equity ignorance, within between generation, and externalities. Gitu. Karena belum ada yang challenge sistem ekonomi kapitalis sekarang. Kita ekonomi kapitalis, Cina ekonomi kapitalis, semua ekonomi kapitalis. Mungkin North Korea yang enggak. Jadi sekali lagi green economy bukan niat kita untuk mengganti sistem ekonomi kapitalis, ya, mengkoreksinya. Ya. Dan kalau kita lihat konstitusi kita ya, di Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 4 ya, di sini kalau nggak percaya ada linknya. Ini ditulis nih di pasal 33 itu ditulis di sini. Di pasal 4 ditulis, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Ketika bicara demokrasi ekonomi, berarti
jelas-jelas ini pasar. Karena bukan ekonomi terpimpin, ya, tapi demokrasi ekonomi. Ini kapitalisme. Gitu. Ini kapitalisme itu ada di dalam undang-undang dasar kita sebenarnya. Dengan prinsip kebersamaan, tapi ada elemen kebersamaannya, ini bagian dari sosialisme. Di mana sebenarnya di pasal 1 sampai 3 itu kan yang buat Bung Hatta, itu sebenarnya ekonomi kita dianggap sosialisme, tapi di amandemen 4 nomor 4 itu kita menyatakan secara eksplisit kita kapitalisme. Gitu ya. Ketika dia bilang efisiensi, berkeadilan, walaupun ada kata berkeadilannya, kata efisiensinya itu adalah jargon ekonomi kapitalisme. Ya. Ini jargon kapitalis. Karena sosialisme nggak peduli efisiensi. Oke, jadi Undang-Undang Dasar 45 kita itu bukan membuka ruang, tapi jelas-jelas menetapkan bahwa ekonomi kita kapitalisme. Ya. Cuman kapitalisme yang dikoreksi, yang bagaimana? Yang berkeadilan. Artinya social equity. Ini kan definisi green economy unit, ya enggak? Berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Jadi green economy itu ada di dalam Undang-Undang Dasar kita. Sistem ekonomi kapitalis yang kegagalannya kita koreksi itu ada di dalam Undang-Undang Dasar kita, gitu. Oke. Ya, jadi kalau ekonomi kita tidak green ya berarti subversif. Inkonstitusional kan? Nah sekarang bahayanya apa sih kalau ekonomi kita tidak, katakanlah, environmentally sustainable? Ya banyak. Di samping tadi ya, yang sudah saya sampaikan bahwa tidak optimum kesejahteraan masyarakatnya. Cuman kalau kita bicara dalam konteks makroekonomi juga banyak. Misalkan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang misalkan tergantung sumber daya alam ya, itu tidak tinggi. Cuman fluktuatif banget. Pertumbuhan ekonomi Kaltim itu dia fluktuatif banget. Fragile. Gitu ya. Dan juga ada yang disebut dengan enclave ekonomi. Enclave ekonomi itu begini. Jadi kalau misalkan kita lihat, saya kan suka dulu pernah jalan-jalan beberapa kali lah ke Samarinda ya, ibu kota Kaltim. Itu malam-malam saya jalan-jalan gitu naik mobil di kota yang konon terkaya se-Indonesia, itu kok lampu jalannya kok banyak yang gelap ya. Saya kaget gitu loh. Apalagi di Papua gitu. Nah ini di Samarindanya banyak yang gelap jalannya. Ini kenapa sih? Nah ini memotivasi saya untuk melakukan penelitian sedikit. Karena ternyata pertumbuhan ekonomi itu bukan sama sekali, itu tidak akurat mengukur kesejahteraan sebuah perekonomian. Terutama di daerah-daerah yang nggak sumber daya alam. Jadi gini ceritanya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Jadi bagaimana sih mengukur pertumbuhan ekonomi? Atau pertumbuhan ekonomi itu adalah pertumbuhan dari PDRB kalau untuk konteks daerah. Nah PDRB sendiri itu bagaimana sih mengukur? Jadi BPS itu datang ke aktivitas produksi, katakanlah ke pabrik tekstil atau ke pabrik tambang batu bara. Oke? Kemarin tambang batu bara itu ditanya, Bapak berapa omsetnya tahun lalu? Sekian M. Oke, Bapak berapa bahan bakunya? Sekian M. Lalu BPS bilang selisihnya itu adalah PDRB. Di dalam selisih ini, di dalam PDRB itu ada dua komponen. Pertama, komponen upah gaji. Nah, yang kedua, komponen keuntungan usaha. Gitu. Atau sewa modal, keuntungan usaha. Nah, upah gaji ini kemungkinan besar itu langsung mengalir ke orang-orang yang tinggal di situ. Oke, tapi keuntungan itu belum tentu. Gitu. Keuntungan bisa mengalir ke Jakarta, bisa mengalir ke Bandung, bisa ke tempat lain, gitu loh. Oke. Jadi dengan demikian PDRB kalau daerah tersebut tambang batu bara atau tambang secara umum itu sifatnya itu kapital intensif. Jadi profitnya itu lebih besar daripada gajinya gitu loh. Jadi aktivitas sebuah perekonomian yang sangat bersumber dari tambang itu sangat mungkin tidak mencerminkan kesejahteraan orang-orang yang ada di daerah tersebut. Nah, ada nggak data yang lebih akurat untuk mencerminkan kesejahteraan orang-orang tersebut? Ada. Yaitu konsumsi masyarakat yang dihitung dengan survei yang dilakukan oleh BPS terhadap orang-orang yang berdomisili di daerah tersebut, penduduknya. Nah, ini pengeluaran ini kiri. Yang ini itu menunjukkan konsumsi masyarakat. Ini konsumsi masyarakat per kapita, ini PDRB per kapita. Tentu tidak akan sama jelas ya. Cuman kalau lihat Anda perhatikan polanya,
Semakin suatu daerah itu semakin tergantung sumber daya alam, maka deviasinya akan semakin tinggi. Nah, ini disebut dengan enclave ekonomi. Jadi aktivitas ekonomi di daerah-daerah yang saya tandai ini, itu adalah aktivitas ekonomi yang seperti negara di dalam negara gitu loh. Dan orang hanya nonton yang ada di sekitar situ, tidak merasakan manfaatnya. Ya, jadi jelas ekonomi yang bersumber terlalu pada sumber daya alam itu mengaburkan manfaat kesejahteraannya di masyarakat, terutama di masyarakat yang ada di sekitar situ. Itu namanya enclave ekonomi. Ya, jadi ini data yang menunjukkan bahwa semakin tinggi share dari pertambangan di dalam sebuah PDB, maka semakin besar deviasi, semakin besar lah intinya tidak mencerminkan kesejahteraan orang yang tersebut. Dan juga sering kejadian seperti ini. Ya. Kalau Anda lihat ya, ini adalah income per kapita, GDP per kapita, ini adalah bagaimana negara atau pemerintah daerah memberikan akses terhadap air bersih kepada daerah tersebut. Ini adalah data negara antar negara. Anda lihat kalau misalkan di daerah ini seperti di Belgia itu udah tinggi, hampir 100% dapat akses air bersih, dia memang kaya gitu ya. Tapi daerah seperti Mozambik itu kan dia memang miskin ya, sehingga dia tidak bisa memprovide. Jadi hubungannya positif ya. Tapi ada anomali. Nah, Kutai misalkan dia. Kutai dia udah mirip Malaysia lah pendapatan per kapitanya dan dia bisa provide 90% akses ke air bersih. Tapi daerah lain enggak. Kutai Timur malah lebih kaya daripada Kutai. Ya, Pasir Kutai Barat dia juga cukup kaya dan hampir mirip dengan Malaysia pendapat per kapitanya. Tapi kenapa akses air bersihnya tidak sama dengan Malaysia? Kan berarti ada yang something wrong di sini. Gitu. Harusnya masa sih air bersih aja mereka nggak bagus, padahal mereka udah negara yang salah satu yang bahkan mirip dengan kekayaan negara Malaysia gitu. Nah ini jadi substandard development achievement of resource dependent regional economies itu banyak ditemukan di dalam data anomali seperti ini. Juga misalkan hal-hal lain. Nah, nah sekarang saya kaitkan dengan krisis COVID gitu ya. Nah, kenapa banyak orang bilang COVID krisis ini adalah momentum kita untuk melakukan recovery yang sifatnya green. Sebenarnya sederhana. Ini saya istilahkan dengan ilustrasi. Saya coba jelaskan dengan ilustrasi. Kalau misalkan kita dulu sebelum proses COVID gitu ya, ini kan kita maju dengan mobil yang pakai fosil, gitu ya. Kemudian kita ngegas dari sini, start. Dulu itu science and climate change tidak begitu pasti, belum robust, gitu ya. Sehingga kita tidak tahu persis dampak dari climate change, berapa besar climate change-nya terjadi, gitu ya, trennya gimana, kita belum tahu. Tapi along the way itu science kan semakin berkembang. Jadi di tengah jalan orang udah mulai sadar nih, oh ternyata ada climate change yang bisa berbahaya buat kita. Nah, cuman kita lagi kagok, kita lagi maju gitu. Dan juga mungkin di sini kita bilang loh mau gantinya apa kalau nggak pakai fossil fuel gue nggak bisa jalan gitu. Karena waktu itu mungkin science atau teknologi untuk renewable belum maju. Nah, kemudian teknologi renewable maju, gitu ya, sehingga ada alternatif mobil listrik. Cuman kan ini lagi tanggung, lagi jalan, lagi ngegas-ngegasnya nih ekonomi. Jadi ya udah dicuek aja, pakai aja untuk fossil fuel. Sampai akhirnya mungkin Tuhan intervensi, kita kena COVID, sehingga kita dipaksa berhenti gitu loh. Ya. Nah dengan dipaksa berhenti, maka sekarang kita tidak lagi ngegas. Nah sekarang kita bisa, oh ya udah deh, ini momentum buat kita karena kita bisa mengganti mobil kita dari fosil atau juga dari batu bara, misalkan kalau dia listrik, sehingga ini ilustrasi aja ya, sehingga kita bisa green recovery. Nah ini pentingnya kenapa orang banyak bicara, kenapa COVID crisis ini bisa menjadi momentum buat kita untuk melakukan green recovery. Terus hal yang kedua adalah selama ini juga banyak yang bilang bahwa green economy itu kan susah, kita perlu reformasi yang sangat radikal. Gitu. Kita kan susah melakukan reformasi radikal. Cuma COVID crisis itu membuktikan kepada kita bahwa sebenarnya kita tuh bisa melakukan radical change.
Kebayang nggak dulu saya kuliah seperti ini, Zoom gitu loh. Atau memesan barang belanja nggak perlu ke mall, tiap hari ada kiriman dari Tokopedia. Atau makan nggak perlu ke kafe, ke restoran, ada GoFood. Mau hiburan nggak perlu ke bioskop, ada Netflix. Kan nggak kebayang dulu. Jadi COVID-19 itu menjadi driver atau akselerasi dari digitalization. Jadi artinya apa? Artinya kita kalau dipaksa itu sebenarnya bisa berubah. Gitu. Nah sehingga kalau kita mau merubah ekonomi kita dari yang dulu nggak sustainable menjadi sustainable itu sebenarnya bisa. Buktinya COVID kita bisa berubah kok. Gitu. Jadi ini dua hal penting ini yang membuat orang beranggapan bahwa COVID-19 itu kalau kita mau recover itu sebaiknya menjadi momentum buat kita untuk lebih baik lagi dalam mengelola ekonomi gitu. Ya. Oke, nah selanjutnya mungkin ini ini saya nggak tahu nih waktunya masih lama nggak ya? Saya terusin ya sampai jam berapa nih? Sampai setengah 4 Prof. Sampai setengah 3 Prof. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 2:07. Nanti ada tanya jawab kan ya? Ada. Oke, mungkin 15 menit lagi ya. Oke. Nah sekarang apa tantangan mencapai green economy? Tantangan yang pertama itu yang paling mendasar itu adalah merubah paradigma pembangunan. Itu menurut saya. Ya. Karena sering dibilang bahwa yang namanya 3 aspek dari sustainable development, ekonomi, sosial, lingkungan itu katanya sering ada konflik. Padahal menurut saya tidak harus selalu begitu. Ya. Karena kalau misalkan memang dalam secara paradigma gitu ya, kalau ini GDP per kapita gitu ya, itu dulu ada teori yang bilang bahwa kalau kita ingin meningkatkan GDP per kapita, maka katanya kita harus didahului oleh ketimpangan. Itu namanya Kuznets curve. Gitu. Lalu kemudian ada juga yang disebut dengan environmental Kuznets curve. Katanya kalau kita mau meningkatkan GDP per kapita, maka kita terpaksa harus diawali dulu dengan perubahan kualitas lingkungan yang berkurang. Ini disebut dengan environmental Kuznets curve. Tapi ini nggak satu-satunya path, trajectory yang harus dilalui oleh sebuah perekonomian untuk maju. Karena kita kan semakin canggih dalam berpikir, semakin inovatif dalam menelur-nelurkan ide gitu ya. Sehingga green economy nah jadi ini dianggapnya ini satu-satunya jalur. Jadi kalau kita ingin ekonomi kita meningkat, maka kita harus tidak mau tidak bisa menghindari social justice yang berkurang dan kualitas lingkungan yang berkurang. Padahal sebenarnya green economy, misalnya inclusive growth, itu bisa membuat kita tidak harus melalui trade-off itu. Demikian juga green economy itu bisa membuat kita tidak melalui trade-off ini. Nah ini pola pemikiran yang harus digeser. Ya. Dan yang jelas green economy itu tidak bisa kita lakukan karena tekanan orang. Tidak bisa karena gaya-gayaan. Nggak bisa. Kan bagaimanapun juga sistem ekonomi kita pasar. Nah, green economy itu harus muncul out of necessity. Ya. Artinya terjadi karena kita memahami ya, aktivitas ekonomi kita dengan baik, mengetahui apa yang bernilai dan apa yang tidak bernilai, dan tidak hanya mengandalkan harga pasar, maka kita akan menyadari bahwa green economy itu is out of necessity. Ya. Kalau kita hanya terus-menerus mengandalkan indikator PDB atau hanya terkena growth obsession aja, maka tidak bisa, tidak akan terjadi green economy. Ini yang harus direform, ya. Pemikiran ini harus direform. Ya. Salah satu paradigma yang lain yang harus kalau dari segi social equity, salah satu paradigma yang harus kita rombak itu adalah masih banyak yang terjadi. Itu adalah ketika kita mengalokasikan bantuan social assistance untuk orang yang tidak beruntung, itu dianggap biaya, gitu loh. Padahal progressive social policy itu investment for future growth, bukan biaya. Dan juga kita harus mengubah paradigma bahwa harga pasar itu adalah sinyal yang akurat dalam kita memutuskan aktivitas ekonomi yang akan kita kembangkan dan bukan. Nggak akurat, nggak pernah, nggak mungkin akurat, gitu ya. Jadi algoritma sistem ekonomi pasar itu harus kita lihat secara hati-hati. Nah di dalam sini itu karena
utamanya sumber dari masalah itu adalah kegagalan pasar, maka ya kita tidak bisa mengandalkan pasar untuk mengkoreksinya. Maka kita harus membuat negara selalu hadir. Ya. Negara itu harus lebih diberdayakan, lebih dioptimalkan, diberdayakan secara fiskal dan secara regulatory framework, lebih kuat power of regulation-nya untuk mengkoreksi kegagalan pasar sehingga kita lebih green ekonominya. Nah ini problemnya besar, tantangannya besar. Kenapa? Salah satu tantangan ini terkait dengan tantangan yang kedua, yaitu ekonomi politik. Okay. Ekonomi politik. Kalau kita mau melakukan green economy, atau kita melakukan climate change mitigation dengan konkret, gitu, tentu tantangan yang pertama itu adalah ekonomi politik. Karena saya mengutip dari John J. Chapman, ya, ini menarik sekali kata-katanya, dia bilang reformasi termasuk green economy reform itu kita bisa analogikan sebagai merampas tulang yang sedang digigit anjing. Dia bilang filosofi will not do it, artinya mau diajak diskusi sampai berbusa juga nggak bisa gitu. Kenapa? Karena kalau kita carbon tax cukup besar gitu loh, walaupun carbon tax itu penting untuk mengurangi climate change, ya. Karena kan harga pasar batu bara kan tidak mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya. Enggak loh. Ya. Polusinya belum dihitung, sulfur dioxide, emisinya belum dihitung gitu ya. Nah ini saya rasa carbon tax penting. Tapi kalau kita terapkan carbon tax, kan siapa yang teriak duluan? Industri batu bara kan. Karena mereka sedang menggigit tulang. Terus mau kita rampas tulangnya? Nggak bisa kan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita pertama yang harus kita lakukan, kita harus memahami efek distribusi dari reform. Kita harus bisa memetakan. Kalau kita melakukan green economy reform, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Kenapa? Karena secara politik, kita perlu untuk melakukan aliansi dengan orang-orang yang mendapat keuntungan dari reform. Satu. Terus kedua, dengan memahami siapa yang dirugikan, kita bisa bukan memusuhi orang itu, bukan. Kita datangi orang itu untuk bicara masalah kompensasi. Jadi bagaimana caranya supaya transition cost-nya rendah. Gitu loh. Ini yang disebut dengan transition cost dari green economic reform. Kan ada ongkos transisinya. Salah satunya adalah mengkompensasi yang dirugikan dan memperkuat pressure politik dari kepentingan-kepentingan yang diuntungkan dari reform. Nah ini penting, ekonomi politiknya. Lalu tantangan yang kedua justru di Indonesia ini adalah tantangan yang disebut dengan domestic policy space. Domestic policy space. Green economy itu menuntut peran negara yang lebih besar. Ya kan? Nah, peran negara yang lebih besar dalam dunia yang sekarang yang negaranya udah banyak demokratis terus Indonesia itu nggak bisa sembarangan. Kan peran negara yang besar artinya defisit idealnya besar dong, tapi kan defisit kita dibatasi hanya 3% dari GDP. Kenapa defisitnya harus besar, Pak? Ya karena kan peran negara penting dalam mengkoreksi market failure, ya? Dalam memberikan social assistance, dalam sederhananya dalam menggaji orang-orang yang memonitor polusi supaya gajinya cukup sehingga ketika dia inspeksi ke pabrik mau disogok oleh pengusaha juga berapapun tetap tak perlu melaporkan seadanya karena sogokannya tidak akan lebih besar daripada gajinya gitu loh. Oke. Nah, ini penting fiscal room. Cuman kan fiscal room kita di dalam ekonomi Indonesia kan terbatas. 3% dari GDP misalkan defisitnya. Jadi kita harus cari sumber-sumber yang tidak membuat defisit. Lalu ada political concentration. Kalau kita negaranya Cina, itu nggak ada political concentration. Kalau kita melakukan green economic reform, melakukan green economic reform, nggak peduli, itu dilakukan Cina. Makanya dia relatif maju green economy-nya di Cina. Ya, bukan berarti kita mau jadi single party, tapi itu tantangan yang harus mau tidak mau, suka tidak suka harus kita hadapi. Ada political concentration. Kita harus melakukan kompromi-kompromi politik. Lalu yang terakhir kan di dalam demokrasi seperti sekarang ada societal demand. Jadi public opinion itu penting. Apalagi di sosial media. Jadi bagaimana caranya kita memanfaatkan partisipasi publik yang lebih besar supaya menyokong reform kita. Salah satunya ini university berperan. University berperan supaya reform-reform itu kredibel karena disupport oleh analisis dari universitas. Sehingga publik opinion bisa ada di pihak itu. Gitu. Nah ini tantangan-tantangan lain.
Tantangan keempatnya juga tentu komitmen. Selama ini komitmen kita relatif rendah. Misalkan dalam komitmen social equity, kita itu hanya kecil sekali anggaran yang kita spend untuk social assistance dibanding negara-negara lain, bahkan Nepal atau Vietnam kita kalah. Kalau ini kan berapa besar uang yang kita belanjakan dalam suatu negara ya, untuk social assistance itu menunjukkan social progressivism dari sebuah masyarakat society. Progressivism itu kan ada dua, socially progressive sama environmentally progressive gitu. Nah, environmental progressivism itu kita lihat dengan seberapa besar anggaran negara dialokasikan untuk environmental protection. Indonesia kan masih 0,1% terhadap PDB. Negara-negara yang maju itu dia di atas 1% semua. Gitu. Jadi lepas dari ini mungkin disebabkan salah satunya oleh fiscal space kita yang masih terbatas. Tapi tentunya sedikit banyak pasti ini menunjukkan komitmen kita juga belum besar. Nah, komitmen ini perlu untuk ditingkatkan lagi agar kita semakin progresif, baik secara sosial maupun secara lingkungan. Gitu. Itu mungkin terakhir saya ingin memperlihatkan karena saya diminta untuk melihat negara antar negara gitu. Saya mungkin ingin lebih bukan berarti China is the best, tapi pertama saya ingin membeli China karena China salah satu negara yang berkembang kan, belum advance, belum high economy dalam konteks green economy. Tetapi di tahun 2011 ya, saya pernah membaca rencana pembangunan jangka panjang China. Ya. Jadi ini pelajaran yang saya ambil ya dari membaca itu. Kalau Anda ingin tahu dunia 100-200 tahun ke depan, itu nggak usah pergi ke dukun, nggak usah pergi ke Mama Lauren. Baca aja rencana pembangunan jangka panjang Cina. Kenapa? Karena Cina dalam melihat ke depan itu dia lebih clear daripada negara-negara lain. Kenapa? Karena dia ngelihat dirinya berkuasa, dia melihat dirinya sendiri terus ke depan. Karena dengan single partinya dia bisa melihat dirinya sendiri. Jadi dia tidak terkena kendala miopik. Kan miopik karena politik. Karena kalau saya melihat ke depan, ngapain saya ngelihat 100-200 tahun ke depan, 5 tahun aja ke depan gimana gitu. Yang penting biaya kampanye saya kebayar dalam 5 tahun. Itu kan jangan-jangan pola pikir negara yang sistem demokratisnya mempunyai short political cycle seperti itu kan jadi lebih rabun dalam melihat permasalahan. Kalau Cina enggak. Makanya saya ngelihat di RPJP Cina itu mereka tuh udah radikal, udah progresif sekali dalam invest misalkan uang negaranya untuk green renewables energy misalnya. Jadi dulu waktu saya kuliah di Inggris tahun 2001 itu saya melihat iklan-iklan photovoltaic cells itu di London itu semua barang-barang Jerman, produk Jerman. Tapi ketika kemudian 10-20 tahun ke depan, 12-an tahun ke depan kemudian saya pergi ke Inggris lagi, saya ngelihat solar cell, kincir angin, itu merek-mereknya udah Cina. Nah, ini bisa kelihatan dari data ini. Lihat. Ini market share dari photovoltaic cell dari tahun 2000, lihat Cina. Sekarang udah mendominasi. Sekarang udah hampir 60% dari photovoltaic cells itu yang produksi Cina. Berarti Cina itu the biggest producers of green economic product. Sekarang melebihi negara-negara lain. Kenapa bisa begitu? Saya pikir salah satunya adalah karena Cina merasa ini green economy yang out of necessities. Karena ke depan akan seperti itu. Dia bisa membaca. Jadi dia tidak begitu miopik. Oke. Dan ini juga mungkin yang saya ingin perlihatkan adalah ini progresnya Cina. Jadi di laporan ini disebut Cina itu decouple some environmental pressure faster than OECD countries. Jadi ini indeksnya ya, misalkan CO2 fuel combustions dengan GDP. Jadi kalau kita ngelihat kalau cara dia mengelola CO2 emission misalkan, jadi dibandingkan dengan negara-negara OECD dengan pada saat income per kapitanya sama, Cina itu sekarang lebih progresif mereka dalam melakukan decoupling. Decoupling itu dia tumbuh dengan energi efisiensi yang lebih baik sehingga emission intensity-nya semakin rendah. Gitu. Ya. Ini Cina. Jadi lebih cepat. Terus ini dalam RPJMN-nya, ya, ini 5-year plan-nya, Cina itu secara konkret
Nah, secara eksplisit itu dia mengedepankan target-target pengurangan emisinya dengan jelas. Misalkan di RPJMN 2006-2010 Cina itu mentargetkan 10% emisi SO2 berkurang, CO2 berkurang. Aktualnya selalu lebih rendah, selalu lebih tinggi dari apa yang ditargetkan. Demikian juga dengan yang lain. Gitu. Ya, sini. Jadi ketika Cina ingin mengurangi SO2, ini SO2 itu umumnya dari power plant. Dia ngerasa bahwa ketika dia bakar batu bara untuk power plant, itu ada polusi yang ditimbulkan oleh itu melalui hujan asam. Hujan asam itu merusak infrastruktur Cina gitu pada saat itu. Jadi dia merasa polusi ini harus dikurangi dengan teknologi dan juga dengan pengurangan dengan efisiensi batu baranya gitu loh. Jadi Cina itu salah satu pertama, mungkin satu-satunya seingat saya di negara berkembang yang melakukan emission trading permit untuk sulfur dioxide. Itu kan suatu konsep yang hanya ada di textbook dalam environmental economics yang hanya dilakukan di California, di beberapa negara lain, tapi di negara berkembang setahu saya hanya di Cina. Nah, itu dilakukan tahun 90-an. Gitu. Nah, jadi Cina itu relatif memahami itu. Jadi green economy-nya out of necessities. Terus Cina ini environmental policy-nya semakin lama semakin stringent dan sekarang sudah mendekati level negara-negara OECD kalau Anda lihat. Jadi environmental policy itu kuatnya regulasi untuk lingkungan. Itu sejak tahun 2010 itu pesat sekali peningkatannya dan mencapai level yang hampir sama dengan OECD dan G20. Negara-negara BRICS, ya, negara-negara besar seperti Brazil, Rusia dan lain-lain, itu masih di bawah. Gitu. Ya. Nah, terus yang lain ini, kuat tidaknya environmental regulation dari suatu negara, ya, itu juga sebenarnya simple. Seberapa besar pajak-pajak yang terkait lingkungannya terhadap PDB, itu aja. Ya. Nah, Anda lihat di sini. Nah, OECD malah mengalami penurunan loh. Ya. Dari 2% menjadi sekitar 1,5% over the last 15 years dari 2000. Ya. Lihat Cina. Di tahun 2000 dia hanya 0,4% terhadap PDB environmentally related taxation-nya. Ya. Sekarang itu 1,4% dari PDB mendekati OECD. Ya. Jadi kalau suatu negara, artinya apa? Kan dia taxing environmental environmental activity yang merusak lingkungan dia tax. Jadi Cina melakukan itu. Tetapi tentu ada hal lain yang membuat Cina bisa seperti itu. Apa yang dihadapi negara-negara OECD dulu dibanding sekarang itu tentu berbeda karena teknologinya berbeda. Sekarang perubahan teknologinya itu makin berbeda. Nah, cuman yang ingin saya sampaikan di sini kalau Anda lihat dari data ini kelihatan sekali bahwa Cina itu cukup maju dalam invest di research, di inovasi-inovasi yang terkait dengan green economy. Nah, ini adalah environmentally related technologies. Tren dalam jumlah paten-paten ya, yang terkait dengan lingkungan. Ini Cina. Cina itu ternyata cukup besar, lebih besar daripada all teknologi. Menarik kan? Jadi paten-paten yang dikeluarkan para peneliti Cina dari teknologi-teknologi yang sifatnya itu green itu lebih besar perkembangannya ya, lebih cepat daripada paten-paten yang konvensional. Walaupun tentu secara umum juga iya, cuman dibandingkan negara-negara lain itu negara lain masih kalah termasuk OECD. Karena Cina negara yang relatif walaupun pasar, tetapi peran negaranya besar. Apalagi research-nya itu banyaknya di negara. Jadi kan tentunya arah ini menunjukkan juga guidance dari si negara gitu. Nah, ini salah satunya kenapa menurut saya ya, kenapa bisa seperti ini? Salah satunya karena Cina bisa a lot more clearer dalam melihat futures. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita clear dalam melihat masa depan, gitu, itu sebenarnya kita akan green economy. Cuman sayangnya mungkin di negara-negara seperti Indonesia yang demokrasi apa istilahnya Cina itu kan dia demokrasi ekonominya pasar gitu ya. Tapi tentu sistem politiknya nggak pasar. Kalau di kita
demokrasinya kayak di pasar gitu. Jadi terlalu rame, terlalu ribut, berisik gitu. Jadi kalau berisik itu kan mengganggu fokus ya. Jadi kita nggak bisa melihat ke depan. Mungkin itu salah satu penyebab. Oke, nah terakhir Indonesia kayak gimana? Saya ingin ini aja share salah satu publikasi yang dibuat oleh 3 kementerian ini, cetak biru ekosistem pengetahuan dan inovasi. Kebetulan di situ saya juga ikut terlibat dalam memetakan tantangan-tantangan Indonesia ke depan. Dan di situ kami menemukan ada 8 grand challenge. Ya, ini 8 grand challenge. Di antaranya rendahnya mobilitas sosial, ini kan terkait dengan ekonomi juga. Urbanisasi, tersiarisasi, terutama tersiarisasi dini, perubahan iklim, ketahanan pangan, kutukan SDA, ketahanan energi, kualitas institusi, dan lain-lain. Ada 8 grand challenge Indonesia ke depan. Kemudian untuk menghadapi 8 grand challenge itu, kita petakan kira-kira misi-misi apa yang harus kita lakukan. Di sini diwakili oleh yang bulat-bulat ini. Ini kalau saya tandain, ini hampir semua misi-misi ini sangat terkait dengan green economy. Ya. Apalagi kalau kita kaitkan bahwa green economy itu tidak melulu hanya terkait dengan lingkungan, tapi terkait social justice. Karena ada integrasi data kependudukan. Integrasi data kependudukan itu penting untuk apa? Untuk supaya kita bisa lebih tahu lagi siapa yang harus dibantu, siapa yang enggak. Gitu ya. Kota pintar, smart city, ya. Transportasi ramah lingkungan, pesisir, mitigasi bencana, energi terbarukan, pemanfaatan keragaman hayati, sustainable tourism, hilirisasi SDA, partisipasi publik dalam pengelolaan SDA, energi baru, perbaikan efisiensi energi, akses energi untuk daerah terpencil, dan lain-lain. Itu semua green economy. Jadi kalau Anda lihat, hampir semua misi-misi yang penting, yang strategik untuk menjawab 8 green challenge Indonesia ke depan, itu terkait dengan green economy. Jadi itu ya. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan, tapi intinya green economy itu out of necessities. Jadi ini our future challenge. Dan saya rasa kita semua sama-sama mempunyai PR untuk merealisasikannya dengan baik ke depan. Barangkali itu materi yang ingin saya sampaikan. Selebihnya mungkin kita bisa diskusi kalau masih ada waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Prof. Masih ada waktu 4 menit. Barangkali masih berkenan untuk melakukan diskusi, Prof. Enggak, silakan dia. Silakan Bapak Ibu.